Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan kembali merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, ayat kita pada pagi hari ini yang menjadi landasan dari perenungan kita masih terambil dari khotbah di bukit, dan hari ini kita akan membahas ayat yang ke-7 dari Matius pasal 5. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika saudara membaca Matius pasal 5, khususnya tentang ucapan bahagia, saudara akan menemukan bahwa Tuhan Yesus sengaja memparadokskan atau mempertentangkan dua hal. Seperti misalnya dari ayat 3, kita melihat bahwa Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin. Dan kemudian dibilang karena mereka akan merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kaya, mempunyai kerajaan surga adalah kaya. Jadi dia mempertentangkan dua hal itu. Apa yang dianggap miskin bagi dunia, itu dipertentangkan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Dan kalau saudara lihat di situ bahwa dari situlah kemudian dia menguraikan juga tentang beberapa hal. Salah satunya tentang kemurahan hati. Nah, kemurahan hati berbicara tentang kesediaan kita untuk membantu orang lain. Banyak orang berpikir di dalam dunia yang sangat egosentris seperti sekarang ini, yang penting saya selamat, yang penting bukan saya yang menderita, yang penting saya baik-baik saja. Dunia yang sangat egosentris seperti ini membuat orang-orang sudah mulai kehilangan rasa simpati kepada orang lain, kehilangan rasa untuk menolong orang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang mau bermurah hati. Bermurah hati berarti kesediaan kita untuk membantu orang lain dengan segala hal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Kalau saudara sedang menghadapi orang yang membutuhkan bantuan saudara, dan dia membutuhkan mungkin uang saudara, dan saudara mampu memberikannya, maka saudara harus memberikannya kepada dia. Ketika saudara menghadapi orang yang mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan saudara, mereka membutuhkan penghiburan atau kehadiran saudara. Misalnya saudara bertemu dengan tetangga saudara atau mungkin teman saudara yang sedang menghadapi duka cita dan mereka butuh penghiburan, saudara harus memberikan penghiburan kepada mereka. Orang yang bermurah hati, dia akan memberikan penghiburan kepada mereka. Orang bermurah hati akan hadir di samping mereka untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika saudara menghadapi orang-orang yang sedang dalam tekanan dan mereka butuh teman untuk berbagi, saudara hadir dengan mereka dan saudara mendengarkan keluh kesah mereka. Itu tandanya saudara sedang bermurah hati. Jadi bermurah hati tidak ada hubungan dengan harta sama sekali. Harta memang bisa menjadi salah satu cara kita bermurah hati kepada sesama kita, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa membantu dia karena saya tidak punya harta atau uang sebanyak itu. Oke, nggak apa-apa, tapi apa yang bisa saudara lakukan? Orang yang bermurah hati selalu kreatif untuk mencari cara membantu orang lain. Orang yang bermurah hati selalu terpeka untuk bisa membantu orang lain. Orang yang bermurah hati akan selalu menjadi alat Tuhan untuk hadir bagi orang lain, untuk menolong orang lain. Karena itu saudara, kembangkan hati kita. Jadilah kita orang yang bermurah hati, supaya kita bisa membantu orang lain melewati masalah-masalah yang mereka sedang hadapi. Dan yang terlebih lagi, kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membantu mereka. Karena itu saudara, mari kita kembangkan kemurahan hati kita supaya kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat semua firman yang sudah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Meskipun sangat singkat, tapi kami hamba percaya bahwa firman ini bisa membuat kami mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan ajar kami ya Allah Roh Kudus untuk kami menjadi orang yang murah hati, sehingga kami bisa berbagi kepada orang lain. Kami hadir untuk menolong orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kembangkanlah kemurahan hati dalam batin kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.